Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 338-33385. Telur itu bergerak sendiri. Dev memandangi telur makhluk roh dengan hati-hati, lalu melangkah maju dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Dia ingin merasakan apa yang ada di dalam telur makhluk roh. Tapi saat tangan Dev menyentuh telur binatang roh itu tiba-tiba meletus menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang naik ke langit lagi. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut dan segera melepaskan tangannya. Jika orang menemukannya dan mereka semua menemukannya di sini, maka dia akan mendapat masalah. Tetapi Dev tidak tahu bahwa ketika cahaya warna-warni menghilang, tidak jauh dari sana, ada sekelompok biksu yang berteleportasi ke sini melalui pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Fakta bahwa satu sekte bisa mendapatkan begitu banyak token sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan sekte ini tidak lemah, setidaknya ada banyak sumber daya atau koin spiritual. Lihat, apa itu? Seseorang melihat cahaya warna-warni dan berteriak dengan cepat. Tapi saat semua orang menoleh, cahaya warna-warni itu telah menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada aturan. Jika kamu tidak ingin mati, tetaplah bersikap rendah hati, seorang pria parubaya berpakaian hijau berteriak tajam. Kakak, aku baru saja melihat seberkas cahaya warna-warni naik ke langit tidak jauh dari sana, tapi itu menghilang dalam sekejap, kata orang yang dimarahi dengan cemas. Ya, saya juga melihatnya, tetapi cahaya warna-warni itu menghilang dalam sekejap. Mungkinkah ada harta karun yang lahir? Seseorang juga berkata bahwa dia melihatnya. Melihat lebih dari satu orang telah melihatnya, pria parubaya berbaju hijau juga sedikit terguncang, jadi dia berkata, ayo kita pergi untuk melihat, tapi semua orang harus waspada. Ada banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini, jadi kita harus berhati-hati. Bahkan jika Anda berasal dari ras yang sama, Anda harus tetap berhati-hati. Beku manusia seringkali adalah yang paling kejam. Setelah peringatan tersebut, sekelompok orang ini melihat ke arah sinar cahaya warna-warni yang naik ke langit. Setelah beberapa saat, awan kabut putih muncul di depan mereka. Kakak, lihat, ini area yang luas. Hanya di sini awan kabut putih berkumpul dan tidak menghilang. Pasti ada yang tidak beres, kata seseorang dengan keras. Pria parubaya berpakaian hijau telah menemukan kabut putih, dan kesadaran spiritualnya menyebar, tetapi dia menemukan bahwa kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jelas sekali bahwa ada perlindungan formasi dalam kabut putih ini, yang mencegah kesadaran spiritual untuk mendeteksinya. Jika ada formasi, itu membuktikan ada seseorang di sini, dan sinar cahaya warna-warni memancar dari sini. Mungkin harta karun itu ada di dalam kabut putih ini. Kakak, ayo cepat masuk. Pasti ada harta karun di dalamnya. Cahaya warna-warni tadi datang dari sini. Beberapa orang tidak sabar menunggu. Bagaimanapun juga, harta karun yang bisa memancarkan sinar cahaya warna-warni pasti merupakan harta langka yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang boleh bergerak. Karena lawan bisa mengatur formasi seperti ini, dia harus kuat. Dan kita tidak tahu siapa yang ada di sini atau berapa banyak orang yang ada. Bagaimana jika kita menerobos masuk dengan gegabah dan terjatuh ke dalam jebakan? Pria parubaya berbaju hijau dengan cepat menghentikannya. Sekarang kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi kabut putih, dan dia tidak tahu berapa banyak orang di dalam, jadi dia tidak berani masuk. Saya melihat tubuh pria parubaya berpakaian hijau datang dengan cepat, dan kemudian sampai ke tepi kabut putih. Perlahan menjangkau kabut putih, berharap bisa mendeteksi situasi di dalam kabut putih dengan cara ini. Hanya saja cara ini tidak bisa dideteksi sama sekali. Namun, dari kabut putih, aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 terus-menerus memancar keluar. Hal ini justru mengejutkan pria parubaya berbaju hijau, lagi pula banyak orang yang menyembunyikan identitasnya agar bisa mengejutkan mereka. Tapi orang-orang di kabut putih ini sengaja memperlihatkan auranya. Apakah masih ada yang melakukan hal itu? Mungkinkah kamu ingin menakut-nakuti kami dengan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 6? Pria parubaya berbaju hijau tersenyum dingin di dalam hatinya, dan kemudian berkata, rekan Taois, kami baru saja melangkah ke dalam medan perang para dewa dan iblis, dan kami menemukan sinar cahaya berwarna-warni naik ke langit. Apakah kamu tahu harta macam apa itu?
Jangan khawatir, kami hanya melihat-lihat. Karena sesama penganut Tao telah mengambil langkah pertama, kami tidak akan pernah merampoknya. Sekte Serigala Langit kami jelas merupakan orang yang menepati janjinya. Suara itu masuk si telinga Dev dan Lilian. Setelah mendengar tentang Sekte Serigala Langit, wajah Lilian sedikit berubah. Saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Serigala Langit juga akan datang. Tampaknya ada banyak orang yang datang ke medan perang para dewa dan iblis dari seluruh alam surga dan manusia, kata Lilian. Apakah kamu kenal orang-orang dari Sekte Serigala Langit? Dev bertanya. Dev hanya tahu sedikit tentang alam surga dan manusia, dan tidak tahu apa itu Sekte Serigala Langit. Kamu tahu, Sekte Serigala Langit ini adalah sekte di wilayah barat. Orang-orang ini adalah yang terburuk, dan mereka tidak mungkin menepati janji. Mereka semua adalah orang-orang yang penuh nafsu. Saya bersama kakak laki-laki saya ke wilayah barat, dan saya bertemu orang-orang dari Sekte Serigala Langit. Saat itu saya masih sakit, dan saya hampir dinodai oleh orang-orang dari Sekte Serigala Langit. Untungnya, kakak senior menyelamatkan saya dengan seluruh kekuatannya, dan kami berdua berhasil melarikan diri ke wilayah utara. Lilian berkata dengan ekspresi marah. Sekte Serigala Langit sebenarnya adalah orang-orang seperti itu. Dev tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan berani mengatakan bahwa dia menepati janjinya dan menyatakan dirinya sebagai penganut Tao yang baik. Ternyata Anda adalah penganut Tao dari Sekte Serigala Langit. Sungguh tidak sopan. Dev memutuskan untuk mempermainkan orang-orang dari Sekte Serigala Langit ini, jadi dia berkata. Pria parubaya berpakaian hijau mendengar jawaban pihak lain, dan dia sangat sopan. Dia pikir dia takut dengan nama Sekte Serigala Langit, jadi dia berkata dengan wajah bangga, rekan Tao, saya harap Anda bisa membuka formasi ini dan membiarkan kami untuk melihat harta karun itu. Jika sesama penganut Tao memiliki kekhawatiran, saya bisa masuk sendiri, dan saya berjanji saya tidak akan pernah tergoda oleh harta karun sesama penganut Tao. Anda pasti pernah mendengar tentang Sekte Serigala Langit kami. Di seluruh wilayah barat, Sekte Serigala Langit kami adalah sekte yang paling jujur. Pria parubaya berbaju hijau membual, yang hampir membuat Dev tertawa terbahak-bahak. Tentu saja saya pernah mendengar nama Sekte Serigala Langit. Ada legenda tentang Sekte Serigala Langit di seluruh dunia para dewa dan manusia. Dikatakan bahwa semua murid Sekte Serigala Langit adalah orang mesum besar, dan mereka bahkan tidak memperdulikan kerabatnya sendiri untuk melampiaskan nafsu. Sekarang wanita di Sekte Serigala Langit telah menjadi objek publik, dan anggota Sekte Serigala Langit telah menjadi bajingan, kata Dev tanpa tergesa-gesa. Setelah mendengar perkataan Dev, Lilian tidak bisa menahan tawa, dia benar-benar tidak menyangka Dev akan mengatakan ini. Pria muda dan parubaya itu tertegun sejenak, lalu menjadi geram, hei bocah, aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dan wanita dalam ini formasi, aku ingin menelanjangi dia dan menjadikannya budak kami. Pria parubaya berbaju hijau meraung dengan marah, lalu melambaikan tangannya, dan semua orang jatuh satu demi satu. Orang-orang ini mengepung formasi Dev. Dengan lambaian tangan orang-orang muda dan parubaya, orang-orang ini semua memasuki formasi bersama-sama. Alasan kenapa mereka seperti ini adalah untuk membuat orang-orang yang ada di dalam formasi sibuk. Melalui percakapan tadi, pria parubaya berbaju hijau sudah menebak kalau tidak akan banyak orang yang ada di dalam formasi. Mungkin hanya ada satu pria dan satu wanita, dalam hal ini mereka bergegas bersama dan membuat pihak lain tidak bisa bereaksi. Melihat pihak lain masuk bersama, ekspresi Lilian menjadi sedikit gugup. Melihat kegugupan Lilian, Dev menghiburnya dan berkata, jangan takut. Selama orang-orang ini memasuki formasi, itu akan menjadi plester. Saya telah menyiapkan formasi ilusi di kabut putih. Jika mereka jatuh ke dalam formasi ilusi, mereka akan ketakutan. Lilian dihibur oleh Dev, dan kemudian dia merasa lega dan mengangguk. Kemudian Lilian mengangkat pedangnya dan bergerak menuju biksu yang mengganggu, mata Lilian penuh amarah. Pada saat ini, seorang biksu Sekte Sirius merasa pusing setelah memasuki kabut putih, dan kemudian menemukan bahwa kabut putih di depannya perlahan menghilang. Dia melihat seorang gadis dengan sosok anggun, pakaian sangat seksi, dan membawa keranjang bunga berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Melihat gadis itu, biksu Sekte Serigala Langit tiba-tiba menyeringai. Halo cantik, kakakmu ini akan cepat mendatangimu. Aku akan membiarkanmu menikmatinya. Biksu itu berlari ke arah gadis itu dengan tidak sabar. Pada saat ini, Lilian melihat seorang biksu Sekte Serigala Langit berlari ke arahnya dengan mata penuh api dan air mata mengalir di wajahnya.
Sepertinya dia tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan dia melepas pakaiannya sambil berlari. Lilian tahu bahwa biksu sekte serigala langit ini pasti terjebak dalam formasi ilusi dan terpesona olehnya. Melihat biksu cabul di depannya, kemarahan Lilian menjadi semakin besar. Lalu dia mengangkat pedangnya dan menikamnya. Puff! Biksu sekte serigala langit tertegun hari itu, dan rasa sakit yang parah membuatnya tersadar. Saat dia melihat pedang panjang menusuk dadanya, matanya penuh rasa tidak percaya. Mata biksu sekte serigala langit membelalak dan dia menatap Lilian dengan kaget. Dia sepertinya mengenali Lilian, tapi sayangnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Darah terus mengalir dari mulutnya. Biksu sekte serigala langit ini dengan putus asa mengangkat tangannya untuk menangkap Lilian, tetapi kekuatan tubuhnya dengan cepat terkuras habis, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Lilian mengertakkan gigi, tiba-tiba mencabut pedangnya, lalu menebas. Memenggal kepala biksu sekte serigala langit itu. Kepalanya terbang jauh, tubuhnya langsung jatuh ke tanah, bahkan jiwa kehidupan pun lenyap secara bersamaan. Lilian memandangi mayat biksu sekte serigala langit dengan dingin, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Lilian mengambil pedangnya dan terus berburu. Dan Dave juga tidak diam, dia memegang pedang pembunuh naga dan menggunakan formasi sihir untuk mulai berburu. Dave berkata, tidak mungkin formasi ilusi menjebak orang-orang ini sepanjang waktu. Untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya, dia harus memanfaatkan kenyataan bahwa lawan tidak mengetahui keberadaan formasi ilusi. Jika lawan sudah menyadarinya, saya khawatir formasi ilusi tidak akan efektif. Pada saat ini, tidak lama setelah pria parubaya berbaju hijau memasuki kabut putih, ekspresinya tiba-tiba mengembun, dan dia menemukan sesuatu yang aneh di dalam kabut putih. Formasi ilusi. Saya tidak menyangka ada formasi ilusi selain formasi sebelumnya. Sepertinya orang ini adalah ahli formasi. Pria parubaya berbaju hijau itu mengerutkan kening, dengan cahaya dingin di matanya. Sebagai kakak senior dari Sekte Serigala Langit, tentu saja dia harus memiliki kemampuan yang nyata. Saudara-saudara junior, dengarkan aku. Kita telah jatuh ke dalam formasi ilusi. Setiap orang harus berkonsentrasi dan mengumpulkan energi agar tidak terpengaruh. Pria parubaya berbaju hijau dipenuhi dengan amarah, dan kemudian dia meraung keras. Raungan ini mengandung semburan kekuatan jernih, membuat semua orang merasa segar dan terbangun dari ilusi. Mata Dave sedikit menyipit ketika dia mendengar raungan pria parubaya berbaju hijau. Sepertinya orang ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Formasi ilusi ditemukan begitu cepat, dan gelombang suara juga dapat digunakan untuk menyadarkan semua orang. Pada saat ini, Lilian sedang mengangkat pedangnya untuk menikam seorang biksu sekte serigala langit, tetapi suara pria parubaya berbaju hijau membuat biksu sekte serigala langit langsung terbangun. Melihat Lilian memegang pedang panjang dan hendak menikamnya, biksu sekte serigala langit tiba-tiba mundur untuk menghindari pedang Lilian. Tapi sebelum biksu sekte serigala langit bisa bahagia, sebuah pedang menembus tubuhnya langsung dari belakang. Melihat ini, Lilian melangkah maju dan memenggal kepala biksu sekte langit hari itu. Ternyata orang yang menikam dari belakang biksu sekte serigala langit ini adalah Dave. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya orang-orang ini bisa melihat formasi ilusi. Lilian bertanya. Tidak masalah, ayo kembali ke formasi dulu. Bahkan jika mereka melihat formasi ilusi, mereka tidak akan bisa mengisi ulang energi spiritual mereka dalam waktu singkat. Aku menggunakan senjata kuno ini untuk mengatur formasi, yang akan sangat berguna dan lebih kuat. Dave memanggil Lilian kembali ke tengah formasi. Bersambung.